lagi bersama kami di Bincang Sila. Masih bersama saya Cynthia Fadila Rahmi yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Saya tentunya nggak akan sendiri, saya akan bersama dua partner podcast saya, yaitu Mas Muhammad Antariksa dan Mas Salis Nurzata Rismawan. Halo. Halo. Ketemu lagi ya. Ya, kita Lama tidak berjumpa ya. Enggak, baru kemarin. Baru kemarin kita tag lagi. Enggak sih, Mas Salis kan nggak pernah tag podcast. Oh iya. Oh iya kemana? Oh iya. Selalu kemarin. mangkir Iya. saat tag podcast. Jadi kalau tag podcast tuh males-malesan. Mas Salis tuh. Ya sibuk sih saya. Sibuk, Oh ya, betul, sibuk. sibuk. Jadi kayak sehari itu 2 kali sidang di Kulon Progo, sidang di Bantul, sih kayak very busy woman. Oke, kok woman, man. Oke nih mas-mas semuanya. Jadi Udah persiapan semangat ini. Ayo. iya ini. Oke nih mas-mas semuanya. Jadi kali ini kita tuh mau ngebahas tentang satu berita. Jadi tadi aku tuh sempat baca-baca gitu loh mas di media sosial. Jadi beritanya tuh tentang, aku bacain dulu. Gagal menikah karena perbedaan agama, seorang warga ajukan gugatan perkawinan ke Mahkamah Konstitusi. Ini beritanya tahu nggak? Oh iya. Waduh. Tadi malam sempat lihat aku scroll di Instagram. Waduh. Jadi, Perjuangan banget ya bocah itu. Iya. Effortnya luar biasa. Iya, keren. Oke, nah kali ini kita membahas nih. Karena kan seperti kita tahu undang-undang perkawinan ini kan sering banget ya mas diajukan ke MK dan berkali-kali juga gagal gitu kan. Nah, jadi kita akan membahas kenapa sih kok berulang-ulang kali gagal gitu kan. Nah, kalau dari pandangan mas-mas berdua nih, sebenarnya yang dilakukan oleh pemuda ini tuh perjuangan cinta level dewa atau sebenarnya ini keputusan yang udah mentok karena dia udah nggak ada opsi lain selain dia mau nikah beda agama. Kamu dulu lah bro, pertama udah membuka bro. Udah ya. Oke. Langsung nggak mau aku. Iya langsung iya. Enggak mungkin lah kamu mulai lagi kasihan. Baik ya Mbak Cynthia, pertanyaan yang bagus. Jadi kalau dipandang apakah itu sesuatu yang mentok atau karena apa tadi pertanyaan lupa aku. Jadi lu ingat mentok. Yang terakhir tadi. Perjuangan cinta level dewa atau pilihan yang udah mentok. Mentok ya dong. Jadi ingat. Keputusan karena udah mentok sana sini. Ya. Jadi bagus ya Mbak Cynthia pertanyaannya. Kalau misalnya ditanya apakah itu perjuangan level cinta yang sudah tinggi ataukah itu dia usahanya sudah mentok, ya sebenarnya nggak dapat dikatakan mentok juga. Soalnya walaupun di Indonesia itu pernikahan itu harus sesuai dengan agama masing-masing ya. Dalam undang-undang perkawinan itu pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa perkawinan itu sah apabila dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing. Nah itu kan sesuatu yang harus mau nggak mau harus sama ya agamanya ya. Tapi dalam prakteknya itu masih terdapat orang-orang yang dia walaupun secara agama berbeda, dia dapat melakukan pencatatan perkawinan. Nah dia biasanya berdasarkan pada penetapan pengadilan negeri Mbak. Soalnya ada di dalam undang-undang administrasi kependudukan itu, di sana kalau nggak salah pasal 35 itu menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan yang berbeda agama itu dapat ditetapkan dengan penetapan pengadilan negeri. Begitu. Ya sebenarnya kalau ditanyain sudah mentok ya masih ada sih celah gitu. Mas Anta gimana mas? Udah mentok ya. Kalau saya sih ini masuknya ke putusasaan ya. Udah keputusasaan yang terstruktur lah ya. Karena saya bilang keputusasaan yang terstruktur, jadi dia ini kan basicnya udah benar-benar putus asa ya. Jadi MK itu adalah upaya paling terakhir seorang yang punya hak konstitusional untuk mengajukan kepada negara gitu. Kenapa saya bilang itu udah paling putus asa? Karena dia udah nggak bisa mengupayakan apa-apa lagi gitu. Jadi dia udah berupaya ke KUA, ke catatan sipil. Mungkin dia sudah mencoba segala macam hal untuk melegalkan pernikahannya, tapi udah nggak bisa lagi gitu loh. Jadi ya sebagai bentuk keputusasaannya itu dia melakukannya secara terstruktur. Terstruktur apa? Karena itu adalah hak dia. Dia punya hak yang melekat sebagai warga negara untuk mengajukan sesuatu
gugatan yang menurutnya adalah melanggar hak konstitusionalnya dia sebagai warga negara ke negara ya melalui mekanisme gugatan MK. Jadi ya ini sebuah langkah keputusasaan, tapi yang menurut saya ini legal. Keren sih, saya baca itu tadi baru lihat tadi, wah, keren sih perjuangannya. Jadi itu keputusasaan ya Mas ya? Iya, putusasaan sih, karena hampir semua orang yang gugat MK itu ya udah mentok dia, dan mau kemana lagi gitu loh. Ya udah aku gugat MK, ya. Tapi Ini keren. nggak bisa dibilang sebagai perjuangan level dewa ya, perjuangan Iya. cinta level dewa. Kalau perjuangan mungkin dia pejuang ya di satu sisi ya, tapi ya kenapa saya bilang ini keputusasaan, karena dia hanya ingin mencoba perjuangan yang lain lagi itu, karena ini gugatan lumayan banyak diajukan. Bukan cuman yang kali ini ya, tapi sudah banyak pejuang-pejuang yang sudah kandas, saya bilang gitu loh. Ya, jadi ya ini sebuah langkah ya, nggak tahu ya, mungkin tujuannya ingin mengajukan dengan cara yang berbeda. Saya sudut pandang saya belum baca juga untuk permohonannya gimana. Nah, dari ini ya, dari permohonannya si pemuda ini ya Mas ya. Sebenarnya apa sih Mas poin permohonannya dia ini? Dia ini memohonkan untuk semua agama melegalkan pernikahan beda agama, atau dia tuh hanya memohonkan haknya dia sebagai warga negara sipil? Oh ya, kayak saya memang belum melihat secara utuh permohonan, tapi saya dapat poinnya dari berita itu bahwa sebenarnya yang dimohonkan itu adalah bukan masalah semua agama boleh menikah dengan barbar kayak gitu ya, tapi key point dari gugatannya dia tuh adalah tentang dia memperjuangkan haknya sebagai sipil. Jadi mungkin teman-teman sekilas menganggap bahwa dia tujuannya untuk mencampur adukan pernikahan agama, itu mungkin sebenarnya terlalu kasar ya kalau kita lihat kayak gitu. Tapi sebenarnya lebih dalam dia itu mengkaji bahwa ini dia adalah seorang sipil yang ingin menjalankan haknya untuk sebagaimana konstitusional tuh ada yang mengatur tentang hak untuk berkeluarga. Ya kan, dia ingin melakukan itu, tapi kenapa nih ada undang-undang yang menghalangi tindakan saya? Jadi oke, saya lakukan gugatan ke MK, kayak gitu sih kira-kira. Jadi lebih ke hak konstitusinya dia Ya, ya haknya sebagai warga. orang sipil gitu. Nah, terus Mas, kalau terkait dengan pernikahan beda agama itu bisa kita mintakan penetapan pengadilan agama, ya kan? Nah, tapi ini dia gugat MK nih untuk permohonan pernikahan beda agama. Nah, sebenarnya apakah penetapan pengadilan itu udah nggak berfungsi atau nggak berefek lagi sama si pemuda ini sampai dia tuh mengajukan permohonan di MK gitu? Ya, nggak efek lagi sih Mbak itu. Soalnya kan dia ada SEMA nomor 2 tahun 2003 itu ya. Ya di situ juga tertera bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan oleh berdasarkan hukum agama masing-masing. Gitu. Oh, karena ada SEMA itu ya Mas, jadi penetapan pengadilan itu juga nggak berefek. Nah, dari yang pembahasan kita dari tadi nih Mas, kenapa negara tuh terlalu sibuk ngurusin urusan pernikahan kita sebagai warga? Kenapa mereka tuh terlalu ikut campur gitu loh tentang perkawinan kita mau melaksanakan perkawinan gimana? Nah, sebenarnya hukum pencatatan sipil di negara tuh gimana sih Mas? Kenapa mereka tuh melarang itu? Kenapa nggak dipisah aja gitu loh? Ya udah sipil sendiri, agama sendiri, biar kayak di luar negeri kan ada yang kayak gitu ya. Oke. Masalah yang disampaikan sebenarnya permasalahan klasik ya. Dari dulu ini pernikahan beda agama ini bukan masalah hal yang baru di tahun ini gitu, tapi ini sudah sejak dulu bermasalah. Nah, sama hal yang disampaikan oleh tadi Mas Salis tadi, sebenarnya semuanya itu saya nyebutnya kayak sebelum dari SEMA itu keluar, memang ada mekanisme penetapan pengadilan, yaitu kalau kita kayak di sistem komputer tuh bug-nya lah ya. Itu kayak bug di sistem hukum kita, sehingga undang-undang kita udah jelas mengatur larangan. Tapi dengan adanya penetapan pengadilan, seakan-akan penetapan pengadilan itu menganulir undang-undang perkawinan, sehingga ini jadi tumpang tindih, ya kan? Nah, SEMA ini sudah mengatur tentang bahwa permohonan yang seperti itu harus ditolak. Nah, penolakan kayak gini apa sih sebenarnya? Negara kok kayak ngatur-ngatur banget, aku mau tidur sama siapa, aku mau nikah sama siapa, kok ngatur-ngatur banget ya? Sebenarnya itu kembali lagi ke konsep negara kita yang sila 1 Pancasila. Apa? Kemanusiaan, Ketuhanan yang Maha Esa. Iya, ketuhanan yang Maha Esa ya, gitu. Betul. Artinya negara kita itu dibangun oleh sebuah sila yang meletakkan Tuhan sebagai pondasi paling atas. Artinya apa? Kita adalah negara yang berketuhanan. Artinya negara itu bukan cuman masalah, catatkan sebenarnya yang poin yang
kalau kita bedah sedikit cara berpikirnya orang-orang yang nikah beda agama kayak gini. Negara, kamu ini tukang catat loh, ya kan? Masalah saya berdosa karena saya tidak sah pernikahan, itu kembali lagi kepada urusan Tuhan. Ya. Negara, kalian tuh cuman tukang catat, gue mau nikah, ya udah gitu loh, catat-catat aja, kan kayak gitu simpelnya. Ya. Nah, tapi negara kita nggak seperti itu. Negara kita tuh adalah negara yang berketuhanan. Artinya, negara hanya melegalkan sesuatu yang bersifat sah berdasarkan agama. Nah, konsep pernikahan beda agama ini kan meskipun dalam misalnya kita bahas fikih mungkin ada perbedaan pendapat, tapi secara umum bahwa nikah beda agama itu tidak ada yang membolehkan, ya kan? Nah, permasalahan di dalam undang-undang yang digugat ini, ketika nikah beda agama ini menjadi problem, negara ini dia harus benar-benar tegas dan kembali kepada hitohnya si undang-undang perkawinan. Jangan sampai gentar gitu dengan gugatan-gugatan kayak gini. Ya, konsep pernikahan beda agama si negara tukang catat itu sebenarnya konsep negara sekuler atau negara yang menganut ya ideologi barat lah ya. Negara kita kan tidak menganut secular marriage ya. Jadi nikah kita tuh harus berdasarkan ketuhanan. Apa yang menurut agama kita legal, baru negara mau melegalkan. Nah, konsepnya sesederhana itu sih. Karena sudah konsep negara itu tadi ya, Mas. Iya, Pancasila tadi kita Pancasila ya tadi. Pancasila dong. Berarti emang pernikahan beda agama tuh yang saklek, nggak bisa apa ya? Pernikahan harus seagama tuh saklek yang emang nggak bisa lagi untuk diambil dari celah manapun ya. Iya, karena sangat filosofikal banget ya. Kita tuh negara Pancasila, buat geser Pancasilanya itu agak susah. Karena negara kalau itu dibatalkan, konsep negara kita berubah jadi sekuler. Konsep sekuler itu bertentangan sama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sangat rawan dan itu akan memicu konflik sosial juga di masyarakat. Karena melegalkan yang itu udah dari dulu. Ya, bahasanya kan negara nanti akan melegalkan sesuatu yang haram. Iya. Wah, udah tahu kan siapa nanti yang akan bergerak kalau udah kayak gitu ya kan? Iya. Siapa? Ya, kita nggak nyebut ada nih, tapi yang jelas pergerakan masyarakat. Negara melegalkan itu, wah saya yakin ramai banget sih itu. Ya, kayaknya setengah penduduk akan protes sih. Iya, kita ikut juga nggak? Ikut. Kalau Mas Ali kan semua demo diikutin kan ya? Iya. Semua ikut. Nah oke, nah terus gimana pendapat Mas berdua ya? Terkait kalau misalnya ini ada orang ya kan, setiap kepala orang tuh kan punya pemikiran yang beda-beda dan punya jalan hidup yang beda-beda. Terus ada tuh Mas fenomena di mana mereka itu akan pura-pura login atau pura-pura pindah ke agamanya pasangannya supaya mereka tuh legal. Tapi setelah itu ya mereka akan kembali lagi ke agamanya mereka masing-masing. Nah itu tuh gimana? Kalau misalnya ketahuan, itu tuh status pernikahan mereka tuh gimana? Ya, kalau misalnya dia pura-pura login ya, misalnya nih dia udah pacaran selama 15 tahun gitu ya. Lama banget Mas. Nah dia memperjuangkan itu cintanya. Kayak nggak ada. Dari SMP mungkin ya. Iya dari SMP. Dari SMP ya? 30 nikah di 30 ya SMP. Oh iya. Sampai S2 deh Mas kayaknya itu nih pacarannya. Ya katakanlah pacaran 10 tahun itu ya. Kelamaan juga sih Mas, 5 tahun. Oh ya 5 tahun. Nah 5 tahun dia karena memang saking cintanya ya, kebetulan dia beda agama. Pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya, kalau dia pura-pura login. Oh iya. Katakanlah dia pacaran selama 5 tahun ya. Kemudian dia ingin menikah dan posisinya laki-laki dan perempuan itu beda agama. Kemudian akan dilakukan perkawinan. Yang satu itu pura-pura login gitu ya. Pura-pura login, akhirnya menikah. Kemudian selang beberapa bulan dia kembali lagi ke agamanya. Nah, pertanyaan tadi apakah itu bisa dibatalkan? Ya bisa saja Mbak, dibatalkan. Tapi menurut pandangan Mas Alis, orang yang kayak gini tuh gimana Mas? Ya dia mencoba untuk melakukan penyeludupan hukum ya. Iya nggak sih? Dia awalnya awalnya login ke agama tertentu untuk bisa menikah dengan pasangannya dengan pujaan hatinya. Kemudian dia setelah beberapa bulan dengan kesepakatan, yaudah kita memang menikah tapi kita keyakinannya masing-masing gitu. Aku tak kembali ke agamaku dulu.
ya nggak apa gitu. Nah itu menurut saya juga dia melakukan penyelundupan hukum gitu ya. Kalau misalnya salah satu di antara dua orang tuanya dia ada yang nggak terima, ya itu bisa dilakukan pembatalan perkawinan itu sebenarnya. Ya sepakat sih ya nih dari pujangga kita tadi kan apa pujaan hati ya tadi Pujaan dia bilang hati. kan. Ya, karena pujaan Ya, hatinya. kalau masalah seperti itu saya sepakat juga bahwa itu adalah penyelundupan hukum yang harus dihindari ya buat orang-orang. Jadi ya secara faktual, secara konsep dari apa yang dia lakukan ketika dia mengaku-ngaku sebagai beragama Islam atau misalnya ya salah satu agama dia pindah ya dari misal dari Katolik ke Islam untuk supaya bisa nikah sama-sama Islam. Oke, secara KTP dia Islam, secara apa namanya dokumen kependudukan semua dia Islam, dia nikah dan itu sah secara hukum, ya kan? Nah, ya konsep ini sebenarnya bisa dan mungkin banyak orang yang melakukan dengan cara pura-pura login tadi. Cuman perlu menjadi perhatian teman-teman bahwa tindakan seperti ini ada tindakan yang beresiko. Resikonya apa yang disampaikan tadi Mas Haris, bisa diupayakan pembatalan nikah. Kenapa? Karena syarat pernikahan itu adalah dia itu beragama Islam, tapi bukan konsep beragama Islam. Apa pembatalan itu adalah misalnya dia batalkan secara agama Islam, dia adalah seorang yang ternyata tidak Islam, dia murtad lagi. Nah, itu kan bisa dibatalkan pernikahannya. Tapi itu akan memerlukan pembuktian yang rumit ya, karena pembuktian keislaman orang itu bukan cuman sekedar misal nih sholat 5 waktu dengan dasar-dasar seperti itu agak susah menurut saya pembuktian. Pembuktian seorang murtad apa? Nggak ada sih mas. Susah. Sih. Karena ya masa orang bener-bener Islam mau dites di depan pengadilan sholat 5 waktu kan iya nggak kan? mungkin ya. Susah banget gitu loh. Kalau kita bicara makanya pembatalan pernikahan yang seperti itu sangat sangat rumit ya. Tapi itulah yang dimanfaatkan menjadi sebuah celah hukum dan itu udah dijadikan apa ya namanya sekarang jadi solusi buat orang-orang yang sejauh ini melakukan pernikahan beda agama. Itu tuh kalau masuk nggak mas di konsep bahwasanya saling mentoleransi. Jadi kayak ya kita misal salah satu login ke Islam, ternyata yang satunya tuh nggak bisa membimbing, terus ya udah aku menoleransi bahwa kamu emang nggak bisa seagama sama aku gitu. Tapi masih saling ada di satu perhubungan pernikahan. Ya konsep toleransi ini ya kalau kita berbicara konsep toleransi, kalau orangnya beragama dia punya batasan dong yang dimaksud toleransi seperti apa. Sama halnya seperti orang yang gugat MK ini, oke, dia punya hak konstitusional untuk melakukan gugatan. Nah, karena hak sipilnya ingin berkeluarga atau hak berkeluarganya itu dibatasi oleh sebuah undang-undang ya kan. Nah, tapi ingat hak konstitusional dia itu dibatasi oleh sebuah undang-undang. Nah, sama halnya toleransi tadi ya. Toleransi ini kita dibatasi juga sama agama. Ya kan? Apakah pernikahan yang dengan konsep oh ternyata beda agama kayak gitu dibenarkan di agamanya dia? Nah, tapi masalahnya kan kembali lagi, ini sangat personal sekali. Sangat personal yang mana kalau dia tidak taat beragama, ya bisa aja toleransi yang tadi disebutkan. Makanya toleransi ini sangat tidak jelas ya bro parameternya ya. Oh ya, jadi ya kita tuh kita nggak boleh membenarkan sesuatu yang sudah salah di awal. Iya. Ya. Jadi kalau emang itu sudah sesuatu yang salah, ya sudah itu salah sampai akhir gitu ya. Ya kebetulan kami nggak tahu ya punya keyakinan yang sama apa nggak. Kalau saya punya keyakinan sih seperti itu bahwa toleransi yang dibenarkan tuh parameter pembatasannya harus ada agama. Gitu. Nah, kalau kita bahas yang kemarin yang dari tadi itu kan kita bahasnya agama ya, karena emang perkawinan itu sah kalau sesuai dengan agama masing-masing. Nah, terus gimana kalau orang yang nggak punya agama, Mas? Ya, kalau nggak punya agama ya. Dia kalau mau nikah gimana? Kalau misalnya dia mau nikah dengan orang Indonesia, dengan orang yang beragama, ya mau nggak mau dia tetap itu masuk dulu di salah satu agama. Kalau mau nikah di agama ya dan dicatatkan ya. Kalau mau nikah di Indonesia dan dicatatkan, ya dia tetap harus masuk dulu di salah satu agama. Jadi orang ateis di Indonesia ini tuh nggak diakui ya, tetap harus punya satu agama ya. Iya, karena di negara Indonesia itu kan undang-undangnya kan dia berpatokan dengan Pancasila ya, di mana dalam Pancasila itu pasal apa mas? Sila bro. Oh iya, dalam Pancasila itu sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa ya. Nah itu menjadi patokan berarti kalau orang yang mau menikah di Indonesia itu dia harus
mempunyai agama yang ada di dalam diakui di Indonesia itu. Jadi tetap ya orang ateis tuh kalau di KTP tuh Agnostik, itu kalau ateis tuh, kalau agnostik ya. Kan banyak banget ya sekarang di ada ateis. di apa namanya, di perkembangan sekarang tuh ada ateis, ada agnostik ya kan. Nah, ya ini menjadi problem juga ya, problem ketika orang tidak beragama seperti itu ingin menikah. Ya sebenarnya kan kita kalau mau perbedaan pernikahan beda agama itu sebenarnya solusinya tuh cuma 3 sebenarnya. Lock in, lock out, atau force close ya. Kalau di komputer kayak gitu kan, lock in ya apa, salah satu pindah agama. Lock out berarti ya dia keluar. bukan keluar, tapi lock out nikahnya di luar negeri. Oh. Ya. Force close Force apa? Apa force close kayak gitu? Force close apa? Ya udah nggak bisa lagi dia apa-apain, harus ditutup hubungannya, udah berhenti kalian gitu. Cari pengganti. Iya betul. Iya enggak? Tapi gimana Mas? Apa pendapat Mas kalau misalnya siapa tahu penonton kita di luar sana ternyata dia menjalani hubungan terus ketika mau ngajak nikah pasangannya itu aku ateis. Terus dia ya udah login, nggak mau, aku nggak mau punya agama gitu, kayak nggak mau tapi mau nikah gitu, gimana Mas? Oh ini itu harus diberikan apa namanya, kita brainstorming sih itu ya. Itu peran ini, makanya di dalam hubungan itu benar-benar harus bisa komunikasi. Jadi pasangannya itu harus benar-benar paham dulu, bisa berpikir. Nah, iya kenapa? Karena Iya sih, penting itu loh itu. Tapi Nah, oke, kamu agnostik atau kamu ateis, kamu mau nikah di negara ini gitu loh. Ini Indonesia ini udah kayak, misalnya kita ibaratkan nih kayak paket bundling gitu loh. Iya. Di Indonesia itu kalau kamu mau nikah, kamu harus paket bundling. Kamu mau subscribe apa agamanya, pilih gitu loh. Mau agama Islam atau agama yang lain gitu loh. Nah, nggak bisa kamu tuh nggak ada subscription apapun di dalam negara ini, itu udah paket bundling. Nah, kalau dia masih nggak bisa menerima itu, berarti pilihannya cuma 2. Pertama, dia tadi ke konsep pura-pura tadi ya kan, atau yang kedua kumpul kebo. Simple gitu loh katanya kan. Karena kalau orang agnostik nggak ada aturan apapun kan, oke lah gue kumpul kebo aja gitu. Tapi kan kalau sekarang living together bisa kena Mas. Berarti Mas Anta menghalal atau menganjurkan orang-orang agnostis ya udah kalian kumpul kebo aja, nggak usah nikah gitu. Nah, Bahasanya diperhalus ya Pak ya. itu kumpul kebo tadi tuh Living together. living together ya. Buffalo gathering. Buffalo gathering kan. Ya kalau kayak gitu kita bukan menganjurkan. Bukan menganjurkan. Cuman itu fenomena yang nyata ada di sini gitu loh. Banyak orang yang nggak mau nikah dan memilih untuk kumpul kebo. Karena dengan dasar ya gue nggak bisa nikah apapun nih, udah terhalang atau apapun kan, dan sudah cinta mati. Dan memilih untuk itu, apakah itu sebuah tindak pidana? Iya, living together. Buffalo Gathering. Gue ya Buffalo Gathering tuh pindana ya di KUHP baru. Nah, itu kembali ke konsep KUHP baru ya kan. Cuman ini adalah sebuah tindakan yang mungkin akan dilakukan oleh para pejuang-pejuang beda agama ini. Karena itu kayak udah emergency exit-nya mereka kali ya Mas. Udah ya. nggak ada pilihan, udah cinta banget nggak sih? Cinta banget. Karena cinta itu bisa melumpuhkan 2 otak kita. Iya, udah nggak berakal kalau udah. Kita nggak berakal lagi karena kayak cinta tuh menutup segalanya, mata kita, telinga dan isi otak mungkin kita. dinasehatin juga nggak bisa juga. Nggak bisa, aku masih cinta gitu. Betul. Nah, kalau terus ini nih Mas, kalau menurut Mas-mas semua, berapa presentase ini kita mode cenayang aja ya Mas. Cenayang. Aku Tapi aktifkan cenayang dulu ya Mbak. dengan ilham. Cenayangku aku aktifkan dulu. Ting. Aku matikan dulu. Freak. Nah, jadi mode cenayang. Jadi berapa persentase kemenangan gugatan MK ini? Ya. Kalau saya ya, kemenangannya 40. 40%. 40% ya. Mas Anta? Oke, saya pejuang realistis ya. Pejuang realistis saya 1%. 1%. 1% itu adalah kekhilafan hakim. Kekhilafan hakim, oke. 1% berarti Mas Anta sama aja dia dari awal konsisten ya bahwasanya konsisten. agama dari awal salah ya akhirnya salah. Ya. Nah ini 40%. Apa pertimbangan dari 40% itu Mas? 40%. Tadi kamu. Aku 1% khilaf atau salah ketik itu aja lagi. Nah, pertimbangan 40% itu ya, kalau aku ya 40% itu kan di bawah 50 tuh Mbak. Ya 60-nya itu ditolak kayak.
Iya maksudnya Nah, 40% tuh dipertimbangkan. Kenapa Anda sangat yakin ya kan Banyak loh Mas, 40%? Banyak loh 40% tuh. banyak ya. Banyak. Ya mungkin karena tadi kan saya sempat baca ya, hakimnya itu bilang, gimana saya bisa yakin kalau Anda dirugikan secara apa ya, Anda tidak bisa menikah karena ada undang-undang ini. Coba buktikan Anda harus nikah dulu. Nah kalau misalnya dia nikah, kemudian nikah secara penetapan pengadilan tadi, yang saya undang-undang Adminduk, kemudian bukti itu dijadikan dasar dia untuk menggugat ke MK. Itu kan bisa berbahaya juga itu loh. Berbahaya untuk undang-undang perkawinan itu, khusus yang pernikahan itu, yang pernikahan harus satu agama, itu bisa direvisi. Berarti secara nggak langsung Mas Halis itu kalau misalnya orang itu sampai nikah nih dan dia ngajuin ke MK, berarti bisa aja 40% itu disetujui oleh MK. Iya, soalnya tadi saya sempat baca itu hakimnya itu kayak apa ya, istilahnya kayak dalam tanda kutip, coba buktikan kalau kamu memang dirugikan dalam pasal ini ya, pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan itu. Buktikan dengan misalnya kamu memang serius untuk menikah dengan dia, kamu menikahlah dengan dia. Yang saya artikan kamu menikahlah dengan dia. Beda agama, entah lewat mungkin yang dimaksud lewat Undang-Undang Adminduk itu ya. Nah, siapa tahu pernikahan yang beda agama dengan penetapan pengadilan itu dijadikan bukti. Ya, yang saya takutkan seperti itu. Jadi 40% itu ya semoga aja enggak lah dikabulkannya. Berarti tetap 60%. Iya, soalnya undang-undang perkawinan itu kan sakral ya. Itu yang Iya. mengatur tentang basic hidup manusia di Indonesia itu loh. Berdasarkan keturunan manusia. Oke. Jadi kayak ya sebenarnya itu kalau misalnya misal kita di satu ruang lingkup yang beda agama itu kan nggak enak ya Mas. Kadang kita ada ketentuan agama kita, mereka ada ketentuan agama mereka, meskipun itu saling toleransi gitu kan. Nah inilah bedanya negara kita ya. Kalau di Barat itu kan pernikahan itu sebuah perjanjian biasa, Iya. adalah sebuah hubungan kontraktual. Tapi kalau kita di Indonesia tuh ini hubungan yang sakral. Iya. Apa nikah itu adalah ibadah, ya kan? Jadi sangat-sangat sulit kalau bagi saya untuk hakim bisa menganulir pasal itu gitu. Karena itu benar-benar tatanan paling basic dari hidup manusia tuh pernikahan itu. Dan undang-undang tahun 1974 itu udah undang-undang yang sangat tua. Artinya apa? Undang-undang semakin tua undang-undang itu berarti semakin bisa dikatakan semakin kokoh undang-undang itu. Dan undang-undang ini juga udah berulang kali dilakukan pengujian di MK dan selalu bertahan dengan jawaban yang stabil. Makanya saya bilang tadi 1%. Tapi kan loh Mbak, kalau saya boleh cerita sedikit ya, saya punya teman, ya ini sebenarnya teman dari teman saya, itu dia teman saya, ya teman lagi. Ya kebetulan saya akhirnya kenal sama dia itu loh. Dia ini tuh satu keluarga, itu bapaknya beragama Islam, ibunya beragama Buddha, anaknya beragama Kristen. Itu memang benar-benar terjadi, Pak. Ya memang banyak ya Mas. Iya, ya. banyak. Khususnya di beberapa daerah yang ini ya plural itu kayak mungkin kita nggak relate kalau itu terjadi di daerah-daerah yang basis wilayahnya tuh kuat agamanya. Misalnya ya di wilayah-wilayah kayak yang misalnya wilayah dominan Islam atau dominan Kristen itu mungkin akan sulit. Tapi di wilayah perkotaan ya, yang kayak wilayah yang sudah plural kayak gitu, wah itu kita juga berapa kali ya nanganin perkara masalah bagi waris. Ternyata setelah kita tracking anaknya ternyata dari 8 itu 8 beda-beda. Ada yang Islam 4, ada yang bahkan dari 4 sisanya itu beda-beda lagi, macam-macam. Emang terjadi mungkin di kota-kota besar ya Mas. Iya, kota besar sih. Karena sekarang tuh kayak open minded kali ya. Open minded tapi yang disalahgunakan mungkin. Gitu. Ya. Nah, terus Mas kalau misalnya gugatannya ini tadi kan ya hampir dua-duanya keputusannya nggak dikabulkan. Terus apa Mas? Apa pendapat atau opsi yang akan Mas tawarkan untuk si pemuda ini? Suruh putus sama pacarnya atau suruh login ke agama pacarnya atau suruh keluar negeri nikah di luar negeri aja? Kalau saya ya, misalnya diminta untuk diberikan pendapat, ya kalau misalnya benar-benar mentok ya, nggak ada wanita lain selain itu, ya gunakanlah itu undang-undang Adminduk itu melalui penetapan pengadilan ya. Walaupun itu mungkin agak susah ya diusahakan aja misalnya gitu.
Tapi misalnya dia masih bisa berpikir jernih ya, mungkin dengan masukan orang tuanya atau kakak-kakaknya, ya diakhiri lah, atau dalam arti diakhiri itu cari pengganti yang mungkin seagama biar lebih bagus lah gitu loh untuk pernikahannya. Jadi Mas Salis lebih oke untuk putus dan ganti. Ya walaupun nanti sakit sih itu, pacaran 5 tahun terus akhirnya berhenti. Mas Salis mau nanggung life after breakupnya mereka. Kayak Ya. nanti ternyata Mas Salis nemu nih orang agamanya Mas saya beda agama, putus langsung kayak gitu Mas. Iya. Ini memang ini. Itu ada kan lagunya. Apa ya lagu Ada, siapa ya? itu Tuhan lagu- memang satu. Iya, itu Mas lagunya. banyak. Itu tentang konsep apa namanya temboknya Tembok terlalu tinggi, Tapi bentengnya terlalu tinggi. Iya kan, tembok terlalu tinggi, tapi kan ada yang bilang kalau itu masih bisa kita panjat. Wah iya pakai. Iya karena sekarang tuh orang Sorry aja. semakin apa ya, karena ngerasa jadi tuh hal-hal yang melarang perkawinan beda Iya. agama tuh malah jadi kamu nggak open minded. Iya. Kayak gitu. Kayak Kalau gitu. anak-anak Gen Z pada kayak gitu dah bro. Ngeri ya. Katanya tembok terlalu tinggi, Pakai bentengnya tangga. terlalu tinggi. Apa kita masih bisa panjat kayaknya kan? Gitu. Sampai tuh ini ada lagunya Font Catholic Man. Jadi tuh harus mencari Catholic Man. Terus jadi di komen tuh banyak banget. Iya kenapa ya marketingnya beda agama tuh lebih menarik daripada Oh, satu iya. agama kayak Wah, gitu. ngeri. Tapi memang beliau ini tadi siap untuk menaungi para Gen Z yang live after breakup gara-gara Iya. beda pernikahan. Kok Punya pengalaman suka sama yang beda agama? Enggak. Oh. Alhamdulillah selalu yang seagama. Seagama. Kan seagama aja bikin pusing, apalagi dua agama. Iya enggak? iya. Seagama aja. Bahkan ada Mas, aku punya temen nih. Jadi dia tuh punya pacar, seagama nih. Terus dia tuh diingatkan pacarnya untuk kamu nggak sholat, marah Mas diputusin. Oh, Itu ada itu ya kan. benar-benar sih. Bayangin, yang satu agama aja kayak gitu, apalagi yang dua agama ya kan. Pusing. Ini ya memaknai tentang apa tadi memang berat sih pembahasan beliau ini tadi tentang apa Opsi opsi untuk putus itu ya memang kesannya apa tadi kesannya kayak kasar ya Iya, langsung tajam putus. kayak gitu tapi itu memang sebuah pilihan ya bro. Iya, itu pilihan dia. kita ini punya mungkin untuk bagian itu saya juga sepakat sih sama. Oh sepakat nyuruh putus. Sepakat nyuruh Emang putus gitu. kalian ini ya nggak Iya. mendukung. Karena gimana pun mungkin Tuhan itu mempertemukan itu belum tentu untuk menyatukan. Ya. Ya kan? Wah. Keren ya. Ya kayak gitu. Nah, karena mungkin bagi dia baik ya, Bro. Iya. Bagi dia baik, tapi perlu dipahami bahwa yang baik itu belum tentu harus diperjuangkan. Ya. Oh, oke. Karena oke, bisa oke. jadi itu ada sebuah pelanggaran yang bisa membawa mudarat yang lebih besar. Ya kan? Dan tidak semua perasaan tuh harus kita teruskan. Oke. Ya kan dalam sebuah konteks pernikahan. Dalam nih. Iya, karena memang kesannya kita kasar tadi yang Iya. itu kesannya kasar, tapi lebih dalam daripada itu kita tuh mau memilih yang mencintai sesuatu yang membuat kita jatuh cinta atau yang membuat cinta itu sendiri. Siapa yang buat cinta? Tuhan kita gitu. Jadi kita tuh harus memilih cinta yang mendekatkan kita pada Sang Pencipta. Gitu sih ya. Oh iya. Gitu ya konsepnya ya. Iya. Itu keren banget sih tadi. Jadi walaupun kesannya kita kasar ya bro, tapi Iya. kita kan baik hati ya bro. Ya mungkin satu lagi ya yang bisa dipertimbangkan untuk ya teman-teman yang mungkin saat ini sedang menjalin hubungan dengan seseorang ya yang mungkin beda agama. Ya kata-kata ini perlu dipertimbangkan ya. Bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu tidak baik untukmu. Bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu tapi itu lebih baik bagimu. Woi, jadi tetap ya kalau mencintai Iya. itu kita tuh nggak boleh lebih dari cintanya kita ke pencipta. Oke. Karena sepakat itu keren banget itu kata-kata. Karena bisa jadi ya bro, namanya kita hidup kayak gitu, ketemu orang yang kayak gitu tuh sebenarnya itu untuk ngasih tahu bahwa hidup kita tuh gak bisa sempurna. Kadang cacat-cacat dikit ya kan. Supaya apa? Supaya kita belajar. Ya kan belajar. Podcast kali ini tuh bener-bener bijak ya. Iya. Keren. Ini Kita bisa loh. belajar kan kadang tuh mungkin kita dipertemukan sama orang yang beda agama. Buat apa? Kadang tuh cuma buat belajar gitu. Belajar mungkin kita diperbaiki sama dia di sisi lain. Meskipun habis itu kita setelah itu harus belajar melepaskan. Ya. Melepaskan butuh belajar ya. Belajar itu susah. Belajar itu susah. hal yang paling susah di Iya, dunia. walaupun kita tadi bilang putus-putus aja, tapi kita Iya. juga kasihan juga sih Kasihan juga sebenarnya. sih.
Itu berat loh Mas Berat melepaskan sih, itu betul, ya. betul, betul. Oke. Jadi kalau menurut mas-mas semuanya ini baik putus ya, karena dengan kata-kata bijak tadi Iya supaya kan, nggak ada opsi lain ya. Ya, ya mungkin lewat berteman dulu kayak gitu. nggak bisa Nggak Mas. bisa ya? Nggak Nanti bisa. nanti ikut ketua HTS. Nggak bisa karena sekarang tuh Gen Z kalau berteman tuh Iya, berteman nggak kesanaan dikit, bisa. jadi tuh berteman HTS udah Mas. Udah. Itu sampai Sampai nikah juga masih iya, HTS. apalagi sudah ada ketua HTS di Indonesia ya kan? Iya, kenapa tangannya gini? Enggak, salah. Ketua HTS Indonesia itu siapa? Afgan ya, sama saya. Afgan sama Afgan, Rosa, iya kan? Oh. Iya, jadi tuh penganut-penganut HTS tuh nggak Mas, kita nggak bisa. Nggak bisa bertahan Nggak HTS bisa. terus Bu. Hidup jalan Bro. Oh iya, Hidup iya. jalan Bro. Ini kok tiba-tiba jalankan HTS ini gimana ini? Penganut HTS ya Mas? Dulu. Saya nggak ikut. Nah tadi kan ada 3 opsi nih Mas, putus, login ke agamanya pasangannya, atau keluar negeri untuk nikah. Nah ada nih ada 2 pasangan sejoli yang mereka tuh kaya nih, terus saya bilang yaudah ayo kita pergi ke Singapura, kita pergi ke Jerman, kita nikah beda agama di sana boleh kok. Pergilah mereka untuk nikah beda agama di sana kan. Terus suatu ketika mereka ingin pulang untuk jadi warga negara Indonesia lagi. Nah terus status pernikahan mereka gimana? Jadi dia udah nikah di luar negeri, kemudian dia bosen ya, pengen balik Indonesia. Jadi balik Indonesia itu bukan untuk liburan ya? Enggak Mas, untuk hidup lagi. Hidup lagi di Indonesia ya? Kalau untuk liburan sih nggak salah Mbak. Tapi kalau untuk hidup lagi, ya itu repot sih. Soalnya dia kan udah nikah di luar negeri ya. Kemudian dia datang lagi ke Indonesia untuk menetap di situ, otomatis kan berbenturan ya. Nah itu nggak bisa sih dilakukan pernikahan di Indonesia itu. Tidak diakui. Bentur sema itu Terbentur. ya. Bentur sema. Sema. Kan kita kembali ke opsi tadi kan, memang nggak ada pilihan. Iya. Gitu loh. Login pura-pura lagi kan, login, log out, nggak bisa lagi juga keluar negeri kan. Berarti opsinya tinggal apa? Pindah di Force high close. Iya. Udah gitu loh, udah. Jadi kalau Putus. tapi nggak apa-apa kan, misal mereka punya uang dan mereka mau pindah warga negara Oh, untuk kalau itu ya privilege orang-orang kaya lah ya. Kalau sobat-sobat miskin mungkin putus gimana aja. ya kan nggak ada lagi solusi udah nggak ada kan. opsi lain ya Iya. selain putus. Berarti ya emang jadi kalau teman-teman kalau mau pindah ke luar negeri udah kalian harus mantapkan diri untuk Oh iya, sama ini tambahannya ya, kita kan pengalaman nanganin permasalahan yang beda agama kayak gini. Dari sudut pandang hukum kan tadi udah disampaikan. Dari sudut pandang praktisi ya kita kan, praktisi ini ternyata faktualnya pernikahan beda agama itu banyak bikin masalah. Nah, betul. Ingat kan? Iya, banyak kita duduk sekali. di sini ngapain ya kan? Jadi case-nya kita sering nangani dan baru beberapa bulan yang lalu kita tanganin kayak gitu loh. Jadi ternyata tidak selamanya di tahun pertama, 2, ketiga ya yang tadi login itu ternyata dia bisa stay di agamanya. Agama yang dia baru login itu. Ternyata banyak yang di tahun keberapanya dia mulai goyah. Mulai ingat dengan Tuhan yang satunya lagi gitu loh. Jadi wah, itu ternyata bikin masalah besar ya. Kita awalnya mungkin tuh permasalahan rumah tangga. Ternyata itu berubah, bertransformasi menjadi permasalahan besar keluarga besar gitu loh. Sampai melibatkan orang tua, bahkan sampai ke bukan cuma rumah tangganya lagi yang bermasalah, sampai ribut antar orang tua. Nah itu jadi masalah hukum dan jadi kerjaan siapa? Pengacara. Itu tujuan biar teman-teman, biar mas-mas ini semua bekerja dan membantu orang-orang yang lemah. Itu kan lemah, karena mereka ini apa namanya nggak paham hukum. Jadi semua yang dipaksakan tuh kayaknya walaupun ada celah ya tadi pura-pura login, tapi ternyata di belakang itu masalahnya ada masalah banyak. Oke, nah untuk terakhir nih Mas. Karena sekarang itu fenomenanya banyak banget yang pacaran beda agama, ya kan? Nah dari mas-mas semuanya apa nasihat terbaik atau enggak opsi terbaik atau apa ya saran terbaik dari mas-mas semua untuk teman-teman di luar sana yang lagi nikah beda agama, lagi mau menjalani hubungan tapi beda agama gitu, supaya teman-teman tuh nggak terjerumus dan tiba-tiba gugat MK lagi yang mana itu udah berkali-kali digugat gitu. Wah, dia stay tetap di pendapatnya. Satu gerakan. Oke. Kalau King sudah bersabda. Kalau saya King udah bersabda ini mah agak berat ya. Kita bukan King menyesuaikan ya. Mungkin kalau saya kayak gini cuman dengan catatan ya. Mungkin selama masih bisa diupayakan,
saya yakin mungkin akan masih bisa diupayakan dari sudut pandang membujuk untuk satu agama, ya kan? Mungkin kalau yang Islam bisa mendakwahkan ke yang non-Muslim, mungkin itu juga bisa berpotensi malah pindah server, ya kan? Berdakwah malah pindah server bisa juga gitu loh. Tapi itu harus ditempuh dulu gitu loh. Ya kita walaupun opsi tadi bilang kayak gini, tapi sebelum sampai ke tahap ini coba diupayakan apa yang bisa dilakukan. Tapi kalau sudah benar-benar dia tidak bisa pindah agama, ya udah kita harus force close, nah berhenti gitu. Karena resiko hukum, resiko di akhirat juga, ya kan? Itu udah mengintai gitu loh. Bahkan sampai ke tahap pembagian waris tuh repot loh. Ya kalau ada perbedaan agama kayak gitu sangat repot dalam hal pembagian warisnya. Bisa memunculkan permasalahan hukum lebih besar gitu. Jadi emang kelihatannya sesimpel ya kamu nggak open mind. Belum anaknya lagi nanti kan, anaknya ikut siapa ya kan? Nah kayak itu broken home aja. Itu bingung banget tuh jadi bocil ya kan? Kayak wah terus anaknya bilang enggak, aku nggak mau ikut siapa-siapa. Aku mau jadi ikan koi. Aku mau jadi ateis gitu kan. Beda lagi ya. Jadi ya teman-teman semuanya, apa yang sekiranya emang nggak baik dari awal ya sudah nggak usah diupayakan untuk lebih ngoyo, karena kalau udah nggak baik di awal ya akhirnya juga nggak baik gitu kan. Kalau nggak ada solusi apa lagi dan kekunci sama undang-undang itu. Jadi emang undang-undang perkawinan itu bukan nggak relevan di kita, tapi itu ada satu undang-undang yang sudah kokoh, yang sakral di Indonesia. Jadi itu bukan nggak relevan atau harus direvisi, tapi ya memang aturan pernikahan di Indonesia itu seperti ini. Jadi kalau teman-teman emang mentok nggak mau pengen perjuangan ya silahkan pindah warga negara. Boleh nggak sih nggak apa ya? Ya saran ya MC kalau kita tetap ya bro. Kita tetap. King udah bilang kayak gini kita tetap. Siapa tahu emang dia yakin dengan 100% bahwa bisa membina agama membina keluarga dengan mereka ya. Ini ya bro, tetap ya kita. Ini ya. Kalau mereka mau pindah negara, tetap sini. Oke, terima kasih ya mas-mas semuanya di sini, karena hari ini sepertinya advice dari bapak-bapak ini sangat-sangat bijak, mungkin karena Jumat berkah jadi beliau-beliau ini kita juga pakai baju. Jadi teman saya ini habis ngisi khutbah Jumat. Ya, tadi juga tentang ini ya Mas ya. Dekatkan apa tadi isi khutbahnya? Dekatkan yang jauh, jauhkan yang dekat. Enggak bisa tolong. Oke, terima kasih mas-mas semua atas waktunya. Terima kasih atas saran dan nasihatnya. Nanti kita ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih, dadah. Dadah.